Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah International Public Health Issues, pertemuan ke-14 hari ini topiknya tentang food safety. WHO bertujuan untuk mencapai dunia yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman kesehatan masyarakat yang terkait dengan makanan yang tidak aman. WHO Food Safety menyediakan kepemimpinan dalam upaya global untuk menurunkan beban penyakit, dengan demikian membantu negara-negara anggota untuk mengembangkan kebijakan keamanan pangan dan berhasil menerapkan program pengawasan, pencegahan, dan pengendalian penyakit bawaan makanan yang berbasis risiko. Berikut adalah fakta-fakta kunci yang WHO ungkap terkait dengan food safety, ya. Akses ke makanan aman dan bergizi dalam jumlah yang cukup adalah kunci untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesehatan. Makanan tidak aman yang mengandung bakteri berbahaya, virus, parasit atau zat kimia ini menyebabkan lebih dari 200 penyakit, mulai dari diare hingga kanker. Diperkirakan 600 juta orang atau hampir 1 dari 10 orang di dunia jatuh sakit setelah makan makanan yang terkontaminasi, dan 420 ribu orang meninggal setiap tahun. Ini mengakibatkan hilangnya 33 juta tahun hidup sehat. Sebesar 110 miliar US dollar ini hilang setiap tahun dalam hal produktivitas dan biaya pengobatan akibat makanan yang tidak aman di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dan anak-anak di bawah usia 5 tahun memikul 40% dari beban penyakit bawaan makanan dengan 125 ribu kematian setiap tahunnya. Fakta-fakta kunci berikutnya, penyakit diare adalah penyakit paling umum akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi. Ini menyebabkan 550 juta orang jatuh sakit dan 230 ribu orang mati setiap tahun. Keamanan pangan dan gizi sangat terkait erat. Makanan yang tidak aman menciptakan lingkaran setan penyakit dan kekurangan gizi, khususnya yang menyerang bayi, anak kecil, orang tua, dan orang sakit. Penyakit bawaan makanan menghambat pembangunan sosial ekonomi dengan melemahkan sistem perawatan kesehatan, merusak ekonomi nasional, pariwisata, dan perdagangan. Rantai pasokan makanan sekarang melintasi berbagai perbatasan nasional. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, produsen, dan konsumen membantu memastikan keamanan pangan. Selanjutnya, WHO mengemukakan 10 fakta aktual terkait dengan food safety. Fakta pertama, lebih dari 200 penyakit menyebar melalui makanan. Fakta kedua, makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Fakta ketiga, penyakit bawaan makanan lebih mempengaruhi orang yang rentan daripada kelompok lain. Fakta keempat, ada banyak peluang terjadinya kontaminasi makanan. Fakta kelima, globalisasi membuat keamanan pangan lebih kompleks dan penting. Fakta keenam, keamanan pangan bersifat multisektoral dan multidisiplin. Fakta ketujuh, kontaminasi makanan juga mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Fakta kedelapan, beberapa bakteri berbahaya menjadi resisten terhadap terapi obat. Fakta kesembilan, setiap orang sebetulnya memiliki peran dalam menjaga keamanan pangan. Fakta terakhir ke-10, konsumen dapat mendapat informasi tentang praktik keamanan pangan. Penyakit bawaan makanan biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau zat kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Patogen bawaan makanan dapat menyebabkan diare parah atau infeksi yang melemahkan, termasuk meningitis. Kontaminasi bahan kimia dapat menyebabkan keracunan akut atau penyakit jangka panjang seperti kanker. Penyakit bawaan makanan dapat menyebabkan cacat dan kematian jangka panjang. Contoh makanan yang tidak aman termasuk makanan mentah yang berasal dari hewan, buah-buahan dan sayuran yang terkontaminasi dengan tinja, dan kerang mentah yang mengandung biotoksin laut. Salmonella, Campylobacter, dan Entohemorrhagic E. coli adalah beberapa patogen bawaan yang menyerang jutaan orang setiap tahun, kadang-kadang dengan dampak yang parah dan fatal. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, dan diare.
Contoh makanan yang terlibat dalam wabah salmonellosis adalah telur, unggas, dan produk hewan lainnya. Kasus bawaan makanan dengan Campylobacter terutama disebabkan oleh susu mentah, unggas mentah atau kurang matang, dan air minum. Enterohemorrhagic E. coli dikaitkan dengan susu yang tidak dipasteurisasi, daging yang kurang matang, dan buah-buahan serta sayuran segar. Infeksi listeria menyebabkan keguguran pada wanita hamil atau kematian bayi yang baru lahir. Meskipun kejadian penyakit relatif rendah, konsekuensi kesehatan listeria yang parah dan kadang-kadang fatal, terutama terjadi di kalangan bayi, anak-anak, dan orang tua. Listeria ditemukan dalam produk susu yang tidak dipasteurisasi dan berbagai makanan siap saji dan dapat tumbuh pada suhu pendinginan. Vibrio cholera menginfeksi orang melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi sakit perut, muntah, dan diare encer yang dapat menyebabkan dehidrasi parah dan kemungkinan menyebabkan kematian. Nasi, sayuran, bubur gandum, dan berbagai jenis makanan laut menjadi media wabah kolera. Antimikroba seperti antibiotik sangat penting untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Namun penggunaan yang berlebihan dan penyalahgunaan dalam kedokteran hewan dan manusia telah dikaitkan dengan munculnya dan penyebaran bakteri resisten, menjadikan pengobatan penyakit menular tidak efektif pada hewan dan manusia. Bakteri yang resisten memasuki rantai makanan melalui hewan, contohnya salmonella melalui daging ayam. Resistensi antimikroba adalah salah satu ancaman utama terhadap pengobatan modern. Infeksi norovirus ditandai oleh mual, muntah eksplosif, diare encer, dan sakit perut. Virus hepatitis A dapat menyebabkan penyakit hati jangka panjang dan menyebar melalui makanan laut mentah atau kurang matang atau produk mentah yang terkontaminasi. Penjamah makanan yang terinfeksi seringkali menjadi sumber kontaminasi makanan. Beberapa jenis parasit seperti trematoda yang dibawa ikan hanya ditularkan melalui makanan. Yang lain, misalnya cacing pita, dapat menginfeksi orang melalui makanan atau kontak langsung dengan hewan. Dan parasit lain memasuki rantai makanan melalui air atau tanah dan dapat mencemari produk segar. Selanjutnya, prion, agen infeksius yang tersusun dari protein, ini unik karena dikaitkan dengan bentuk spesifik penyakit neurodegeneratif. Bovine Spongiform Encephalopathy atau BSE atau penyakit sapi gila adalah penyakit prion pada sapi terkait dengan variannya pada manusia. Mengkonsumsi produk bovin yang mengandung bahan risiko tertentu, misalnya jaringan otak, adalah rute yang paling mungkin dari penularan agen prion ke manusia. Yang paling memprihatinkan bagi kesehatan adalah racun yang terjadi secara alami dan polutan lingkungan. Racun yang terjadi secara alami termasuk mikotoksin, biotoksin laut, glikosida sianogenik, dan racun yang terjadi pada jamur. Makanan pokok seperti jagung atau sereal dapat mengandung mikotoksin tingkat tinggi seperti aflatoksin dan okratoksin. Ini diproduksi oleh jamur pada biji-bijian. Paparan jangka panjang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan perkembangan normal atau menyebabkan kanker. Polutan organik persisten adalah senyawa yang terakumulasi dalam lingkungan dan tubuh manusia. Contoh yang diketahui adalah dioksin dan bifenyl poliklorinasi. Ini merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan dari proses industri dan pembakaran limbah. Mereka ditemukan di seluruh dunia di lingkungan yang terakumulasi dalam rantai makanan hewani. Dioksin sangat beracun dan dapat menyebabkan masalah reproduksi dan perkembangan, merusak sistem kekebalan tubuh, mengganggu hormon, dan menyebabkan kanker. Logam berat seperti timah, kadmium, dan merkuri menyebabkan kerusakan neurologis dan ginjal. Kontaminasi oleh logam berat dalam makanan terjadi terutama melalui polusi air, udara, dan tanah. Beban penyakit bawaan makanan untuk kesehatan masyarakat dan kesejahteraan serta ekonomi sering diremehkan karena tidak dilaporkan dan sulit untuk membangun hubungan sebab akibat antara kontaminasi makanan dengan penyakit atau kematian yang diakibatkan. Laporan WHO tahun 2015 tentang perkiraan beban global penyakit bawaan makanan menyajikan perkiraan pertama kali beban penyakit yang disebabkan oleh 31 agen bawaan makanan, baik itu bakteri, virus, parasit, racun, dan bahan kimia di tingkat global dan regional. Laporan Bank Dunia 2018 tentang beban ekonomi penyakit yang ditularkan melalui makanan menunjukkan bahwa total kehilangan produktivitas yang terkait dengan penyakit bawaan makanan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah diperkirakan menelan biaya sebesar 95,2 miliar US dollar per tahun
dan biaya tahunan untuk mengobati penyakit bawaan makanan diperkirakan mencapai 15 miliar US dollar. Pasokan makanan yang aman mendukung ekonomi nasional, perdagangan dan pariwisata, berkontribusi terhadap keamanan pangan dan gizi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Urbanisasi dan perubahan kebiasaan konsumen, termasuk perjalanan, telah meningkatkan jumlah orang yang membeli dan makan makanan yang disiapkan di tempat-tempat umum. Globalisasi telah memicu permintaan konsumen yang semakin besar akan variasi makanan yang lebih luas, menghasilkan rantai makanan global yang semakin kompleks dan lebih lama. Seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, intensifikasi dan industrialisasi pertanian dan produksi hewan untuk memenuhi meningkatnya permintaan akan makanan, menciptakan peluang dan tantangan untuk keamanan pangan. Perubahan iklim juga diperkirakan berdampak pada keamanan pangan. Tantangan-tantangan ini menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada produsen dan penanganan makanan untuk memastikan keamanan pangan. Insiden lokal dapat dengan cepat berkembang menjadi keadaan darurat internasional karena kecepatan dan jangkauan distribusi produk. Wabah penyakit bawaan makanan yang serius telah terjadi di setiap benua dalam dekade terakhir, seringkali diperkuat oleh perdagangan global. Makanan yang tidak aman menimbulkan ancaman kesehatan global, membahayakan semua orang. Bayi, anak kecil, wanita hamil, orang tua, dan mereka yang memiliki penyakit yang mendasarinya sangat rentan. Setiap tahun 220 juta anak terjangkit penyakit diare dan 96 ribu meninggal. Makanan yang tidak aman menciptakan siklus setan diare dan kekurangan gizi, mengancam status gizi yang paling rentan. Konferensi Internasional tentang Keamanan Pangan yang diadakan di Addis Ababa pada bulan Februari 2019 dan Forum Internasional tentang Keamanan dan Perdagangan Pangan yang diadakan di Jenewa tahun 2019 menegaskan kembali pentingnya keamanan pangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas kesehatan masyarakat karena mereka memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja peraturan dan membangun dan menerapkan sistem keamanan pangan yang efektif. Makanan dapat terkontaminasi di setiap titik produksi dan distribusi, dan tanggung jawab utama terletak pada produsen makanan. Namun, sebagian besar insiden penyakit bawaan makanan disebabkan oleh makanan yang tidak disiapkan dengan benar atau salah penanganan di rumah, di perusahaan layanan makanan, atau di pasar. Tidak semua penjamah makanan dan konsumen memahami peran yang harus mereka mainkan, seperti mengadopsi praktik hygiene dasar ketika membeli, menjual, dan menyiapkan makanan untuk melindungi kesehatan mereka dan masyarakat luas. Setiap orang dapat berkontribusi untuk memastikan keamanan pangan. Ya, sebagai contoh, bagi pembuat kebijakan, mereka bisa membangun dan memelihara sistem dan infrastruktur pangan yang memadai untuk merespon dan mengelola resiko keamanan pangan di setiap rantai makanan, termasuk selama keadaan darurat. Lalu mendorong kolaborasi multisektoral antara kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, pertanian, dan sektor-sektor lain untuk komunikasi yang lebih baik dan aksi bersama. Mengintegrasikan keamanan pangan ke dalam kebijakan dan program pangan yang lebih luas, berpikir secara global dan bertindak secara lokal untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi di dalam negeri tetap aman ketika diimpor secara internasional. Bagi penanganan makanan dan konsumen, mereka dapat berkontribusi dengan mengetahui makanan yang mereka gunakan. Ia membaca label pada paket makanan, membuat pilihan berdasarkan informasi, dan menjadi terbiasa dengan bahaya makanan yang umum. Lalu menangani dan menyiapkan makanan dengan aman, mempraktekkan 5 kunci WHO untuk makanan yang lebih aman di rumah atau ketika berjualan di restoran atau pasar lokal. Dan menanam buah dan sayuran menggunakan 5 kunci WHO untuk menumbuhkan buah dan sayuran yang lebih aman untuk mengurangi kontaminasi mikroba. WHO bertujuan untuk memfasilitasi pencegahan, deteksi, dan respon global terhadap ancaman kesehatan masyarakat yang terkait dengan makanan yang tidak aman. WHO bekerja untuk memastikan kepercayaan konsumen pada otoritas mereka dan kepercayaan pada pasokan makanan yang aman. WHO bekerja erat dengan FAO, Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan keamanan pangan di setiap rantai makanan mulai dari produksi hingga konsumsi. Untuk melakukan ini, WHO membantu negara-negara anggota membangun kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan mengelola resiko bawaan makanan dengan pertama memberikan penilaian ilmiah independen tentang bahaya mikrobiologis dan kimia yang membentuk dasar bagi standar, pedoman, dan rekomendasi pangan internasional.
yang dikenal sebagai Codex Alimentarius untuk memastikan makanan aman dimanapun asalnya. Lalu kedua, menilai dengan cara yang terstruktur, transparan, dan terukur tentang kinerja sistem kontrol makanan di seluruh rantai makanan. Mengidentifikasi area prioritas untuk pengembangan kapasitas dan mengukur dan mengevaluasi kemajuan dari waktu ke waktu melalui alat penilaian sistem kontrol makanan FAO WHO. Ketiga, menilai keamanan teknologi baru yang digunakan dalam produksi pangan seperti modifikasi genetik dan nanoteknologi. Keempat, membantu meningkatkan sistem pangan nasional dan kerangka kerja hukum, dan menerapkan infrastruktur yang memadai untuk mengelola risiko keamanan pangan. Jaringan otoritas keamanan pangan internasional dikembangkan oleh WHO dan FAO untuk secara cepat berbagi informasi selama keadaan darurat keamanan pangan. Yang kelima, mempromosikan penanganan makanan yang aman melalui program pencegahan dan kesadaran penyakit yang sistematis, melalui pesan 5 kunci untuk makanan yang lebih aman dan materi pelatihan WHO lainnya. Dan yang terakhir adalah advokasi untuk keamanan pangan sebagai komponen penting dari keamanan kesehatan dan untuk mengintegrasikan keamanan pangan dalam kebijakan dan program nasional sejalan dengan peraturan kesehatan internasional. Bapak, Ibu, dan adik-adik, demikian bahan ajar kita untuk topik food and safety kali ini. Dan sebagai bahan pengayaan, silakan pelajari dokumen-dokumen terkait yang sudah kami simpan filenya di e-learning. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, dan sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.